Pemirsa, lebih lanjut mengenai evakuasi WNI di Iran, kita akan berbincang dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat sore, Pak Yuda. Selamat sore, Mas Adit. Baik, Pak Yuda, ini bagaimana skema dan proses evakuasi WNI dari Iran saat ini? Ya, Alhamdulillah 97 warga negara kita sudah berhasil kita evakuasi dengan menggunakan Azerbaijan sebagai negara transit. Sebelumnya, pasca keputusan Bapak Menteri Luar Negeri meningkatkan status Iran dari siaga 2 ke siaga 1, kami bersama dengan KBRI Teheran melakukan langkah-langkah persiapan evakuasi. Jadi sebelumnya, kita juga sudah melakukan town hall meeting kepada para WNI untuk menjelaskan langkah-langkah kontingensi termasuk evakuasi. Dan kemudian ketika sudah ditetapkan status siaga 1, sesuai dengan rencana kontingensi, para WNI berkumpul di safe house yang ada di KBRI Teheran. Dan kemudian kemarin pada pukul 7.30 kita gerakkan dengan 4 bis melalui jalan darat dari Teheran menuju ke kota Astara. Kota Astara ini adalah kota perbatasan antara Iran dan Azerbaijan. Kemudian kita melintas melalui perbatasan. Memang pada saat itu cukup banyak antrian, ya, karena banyak juga warga negara asing yang menggunakan Azerbaijan sebagai negara transit. Namun alhamdulillah semuanya relatif lancar. Dan kemudian saat ini dapat kami sampaikan bahwa seluruhnya 97 sudah ada di Kota Baku dalam keadaan selamat. Baik, ini kenapa hanya 97? Pak Yuda, kan kalau kita ketahui bahwa di Iran ini total ada sekitar 300-an warga negara Indonesia yang berada di sana ya? Ya, betul. Total ada 386 warga negara Indonesia. Dan pada saat kami melakukan town hall meeting dengan para WNI, memang tidak semuanya akan ikut proses evakuasi. Sebagian ini adalah warga negara kita yang tinggal di kota Qom yang memang relatifly tidak mendapatkan serangan dari Israel. Ya, jadi mereka memilih untuk tetap tinggal karena merasa masih aman. Walaupun sebetulnya kami sangat menghimbau, ya, karena tentu pada saat kita melakukan proses evakuasi dan ketika kita meningkatkan status ke siaga 1, kita bukan hanya melihat situasi yang ada saat ini, namun juga potensi eskalasi ke depan. Jadi kami sangat mengharap bahwa warga negara kita mau ikut evakuasi, walaupun kami memang tidak bisa memaksa, karena sifat evakuasi itu adalah voluntary. Namun, don't wait until the last minute. Baik, artinya akan ada beberapa tahapan proses evakuasi setelah proses evakuasi tahap 1 ini dilakukan? Ya, kami tetap menyiagakan tahap selanjutnya dan kami menghimbau agar WNI kita mau mengikuti proses evakuasi. Baik, tadi dari Iran, kemudian hari ini sudah 97 sudah berada di Azerbaijan. Dari Azerbaijan ini prosesnya seperti apa? Evakuasi sampai nanti akhirnya kembali ke tanah air? Ya, karena memang perjalanan, ya, darat ini cukup melelahkan. Ya, ada juga anak-anak kecil yang ikut serta. Total sekitar 16 jam, ya, dari Teheran kemudian ke Astara dan kemudian menyeberang ke Azerbaijan. Jadi kita menggunakan Baku sebagai kota transit untuk beristirahat. Ya, nanti kita akan pulangkan secara bertahap ke Jakarta menggunakan penerbangan komersial. Ya, insya Allah menurut rencana gelombang pertama akan tiba di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Juni mendatang. Baik, ini prosesnya juga sama ya? Artinya setiap tahapan nantinya juga akan diberlakukan proses yang sama. Berapa lama jarak waktunya sampai akhirnya kembali ke tanah air, Pak Yuda? Ya, meroles ketika situasinya belum berubah, kita akan menggunakan pola yang sama. Tentu dengan tetap melakukan evaluasi dan monitoring terhadap situasi keamanan yang ada di lapangan. Baik, selain di Iran, ini juga ada WNI kita yang menetap di Israel. Apakah juga dilakukan skema yang hampir sama ketika kita berbicara soal proses evakuasi? Ya, sama. Jadi KBRI Aman telah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina, dan itu bahkan sebelumnya sudah ditetapkan sejak tahun 2023 yang lalu. Dan saat itu kita juga aktif melakukan evakuasi. Nah, melihat eskalasi situasi saat ini, kami menerima permintaan evakuasi dari 4 warga negara kita yang tinggal di Tel Aviv dan juga Yerusalem, dan sudah dibantu pergerakannya melalui jalan darat di Jordan River Border Crossing. Kemudian saat ini mereka sudah tiba, alhamdulillah, di kota aman.
Ada berapa WNI kita yang berada di Israel? Total ada 194. Ya, mayoritas ini adalah warga negara kita, peserta magang pendidikan yang mengikuti program ICAT. Ya, ini adalah Arafah International Training for Agriculture. Nah, ini yang banyak tinggal, jumlahnya sekitar 157. Mereka berada di Israel bagian selatan. Baik, terakhir Dan mungkin imbauan singkat terhadap warga negara Indonesia yang berada baik di Israel maupun di Iran. ya, pertama untuk warga negara kita yang ada di Iran dan Israel, kami sangat menghimbau untuk bisa mengikuti langkah-langkah evakuasi yang sudah disiapkan oleh KBRI Teheran dan juga KBRI Aman. Dan bagi warga negara kita yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan ke Iran, Israel, Suriah, Lebanon, dan juga Yaman, kami sangat menghimbau untuk dapat menunda perjalanannya. Dan bagi warga negara kita yang memiliki rencana penerbangan melintasi wilayah Timur Tengah, kiranya selalu memeriksa jadwal penerbangan terakhir dengan maskapai. Antisipasi adanya buka tutup wilayah udara yang dapat mempengaruhi jadwal penerbangan. Baik, terima kasih Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.